Apa? 4? Han Ruoruo dan yang lainnya berseru di saat yang hampir bersamaan. Wang Yan mengangguk dan berkata, 4, memang. Mereka berdua memiliki jiwa bela diri kembar, dan keterkejutan dan kekaguman aku saat itu bahkan lebih kuat dari kamu sekarang. Menurut pengetahuan aku, mereka mungkin pasangan master jiwa pertama yang keduanya memiliki jiwa bela diri kembar dan keterampilan fusi jiwa bela diri, dan itulah mungkin bagaimana 4 keterampilan fusi ajaib muncul. Keterampilan yang menghalangi jalan Ruoruo ke depan adalah salah satu dari 4 keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, yang disebut The Golden Road di tengah kemewahan Melayu. 3 keterampilan fusi jiwa bela diri lainnya sama kuatnya. Oh, Wu Ming, tidakkah kamu mengatakan bahwa mereka berubah menjadi Wang Donger, yang bermandikan cahaya keemasan, selama nasib laut dewa? Itu juga salah satu keterampilan fusi mereka. Han Ruoruo menghela nafas redup setelah mendengarkan penjelasan Wang Yan dan dia berkata, aku akhirnya yakin. Wang Yan tersenyum dan dengan lembut menggenggam tangannya. Kamu tidak harus berpikir buruk tentang dirimu sendiri. Mereka memiliki jalan yang sangat panjang di depan mereka untuk mencapai level kamu. Selain itu, mudah membuat iri seseorang yang luar biasa, dan ini bahkan mungkin mempengaruhi mereka pada akhirnya. Aku hanya berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja selama kompetisi berikutnya. Han Ruoruo bereaksi kaget. Apakah mereka akan memiliki masalah selama kompetisi berikutnya dengan standar mereka saat ini? Aku sudah berinteraksi dengan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sebelumnya. Meskipun aku tidak tahu level apa yang bisa mereka capai dengan alat jiwa mereka, dan kemampuan menguasai jiwa mereka tidak buruk, mereka jauh lebih rendah dalam hal kekuatan bertarung. Mata Wang yang diliputi pandangan serius saat dia menurunkan suaranya dan berkata, musim ini berbeda dari yang sebelumnya. Beberapa hal mungkin berubah. Akademi sedang menunggu informasi yang lebih akurat. Wang Yan dan yang lainnya pergi, sementara Seven Monster Strike memulai postmortem mereka dan mendiskusikan poin dan kekurangan penting dari latihan pertempuran saat mereka menunjukkan berbagai keterampilan jiwa mereka satu sama lain. Mereka tidak berdebat satu sama lain lagi, dan setiap orang hanya menunjukkan keterampilan jiwa mereka dan meningkatkan gaya bertarung selama 2 tahun terakhir sehingga semua orang tahu dan bisa melihat mereka dengan jelas. Setelah itu, mereka menghabiskan 2 jam lagi untuk berlatih dan bekerja dalam kerja tim dan kerja sama mereka. Dengan berbagi deteksi spiritual Huo Yu Hao, kerja tim dan perintah tidak pernah benar-benar menjadi masalah. Mereka bekerja sampai makan siang sebelum berhenti, dan jelas bahwa semua orang sekarang jauh lebih akrab satu sama lain daripada sebelumnya. BBI segera membuat keputusan bahwa semua orang akan melanjutkan ke arena sparring untuk berlatih di pagi hari mulai hari ini dan berlatih kultivasi masing-masing pada sore dan malam hari. Malam itu, Huo Yu Hao dan Wang Dong'er menerima berita tentang pendaftaran mereka untuk berpartisipasi dalam pesta perburuan menuju hutan bintang besar Dou. Paviliun Dewa Laut mengizinkan partisipasi mereka pada akhirnya, tetapi 2 orang lagi ditambahkan untuk memimpin kelompok itu selain Zhang Lexuan. Salah satunya adalah Han Ruoruo, yang baru saja berpapasan dengan Huo Yu Hao, dan yang lainnya adalah wakil dekan Departemen Jiwa Marshal, Chai Meier. Chai Meier secara alami menjadi komandan utama operasi. Huo Yu Hao dan Wang Dong'er segera menerima daftar nama untuk operasi ini setelah mereka memintanya. Chai Meier, Zhang Lexuan, dan Han Ruoruo sedang memimpin operasi. Mereka tidak membutuhkan cincin jiwa, dan tanggung jawab utama mereka adalah untuk melindungi siswa halaman dalam lainnya. Salah satunya adalah Titlet Douluo, dan 2 lainnya adalah Soul Douluos. Mereka memimpin tim siswa tingkat lanjut dalam ekspedisi berburu. Mungkin hanya Shrek Academy yang bisa membuat operasi ini menjadi lancar. Ada 2 orang di daftar nama yang membutuhkan cincin jiwa baru yang tidak dikenali Huo Yu Hao, dan Wang QR juga ada dalam daftar. Ada 4 anggota dari halaman dalam yang membutuhkan cincin jiwa, dan selain Wang Dong'er yang baru saja ikut, seluruh kelompok terdiri dari 8 orang. Waktu keberangkatan mereka adalah pagi hari lusa. Pada hari kedua, Seven Monster Strike terus berlatih dan berlatih formasi dan kerja tim mereka. Huo Yu Hao dan Wang Dong'er meninggalkan Paviliun Dewa Laut di pagi hari pada hari ketiga, dan mereka lebih awal ketika mereka menunggu di luar gerbang utama akademi. Tidak butuh waktu lama sebelum para siswa dari halaman dalam yang berpartisipasi dalam ekspedisi ini berkumpul. Wang Qiwer masih berpakaian seperti biasanya. Selubung panjang menutupi kecantikannya yang luar biasa, dan rambutnya yang seperti gelombang biru diikat menjadi kuncir kuda di belakang kepalanya. Dia mengenakan jubah prajurit hijau pucat yang membentuk kombinasi warna yang lucu dengan rambutnya, ada sedikit terlalu kontras antara warna. Wang Dong'er mengenakan jubah prajurit putih, sementara rambutnya yang panjang disisir menjadi kepangkala jengking yang relatif lebih rumit sementara dia mengenakan kerudung serupa di wajahnya.
Tatapan kedua gadis itu bertemu ketika mereka pertama kali melihat satu sama lain, dan langsung terasa seolah-olah bunga api akan meletus dari tabrakan. Mereka saling bertukar pandang sebelum berbalik. Huo Yuhao merasa sedikit aneh di dalam. Mereka jelas terlihat sangat mirip satu sama lain, dan dengan demikian mereka secara logis harus lebih dekat dan lebih intim satu sama lain. Dia tidak tahu mengapa, tapi Wang Dong'er sepertinya memarginalkan Wang Qiwer. Sementara ini bisa dijelaskan oleh fakta bahwa Wang Qiwer tampak lebih seperti Dewi Cahaya, juga jelas bahwa Wang Qiwer juga tidak ramah terhadap Wang Dong'er, karena matanya sangat dingin. Chai Meier adalah yang terakhir tiba, mengenakan kemeja abu-abu sederhana. Dia telah melewati 9 dekade kehidupan sejak lama, tetapi dia kelihatannya baru berusia lebih dari 50 tahun di luar. Mengelola untuk mempertahankan penampilannya. Huo Yuhao memiliki interaksi paling sedikit dengan wakil dekan ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia tampaknya memiliki beberapa masalah dengan Din Xian, tetapi dia tidak yakin tentang detailnya. Chai Meier bertepuk tangan ketika semua orang berkumpul, dan semua orang berbalik untuk melihatnya. Chai Meier tersenyum dan berkata, "Semua orang di sini berasal dari halaman dalam, dan ini bukan pertama kalinya kami memasuki Great Stardew Forest. Kami memiliki peserta baru dalam ekspedisi kami, jadi kami harus memperkenalkan diri satu sama lain. Bergiliran untuk memberitahu semua orang tentang nama kamu, jiwa bela diri kamu, tingkat kultivasi kamu, dan yang lainnya agar kami dapat bekerja sama lebih baik di Great Stardew Forest." Dia mengangguk ke arah Zhang Lexuan saat dia selesai berbicara. Zhang Lexuan segera merespons, "Pergi dulu. Nama aku Zhang Lexuan, dan aku adalah asisten guru dari halaman dalam dan seorang siswa pada saat yang bersamaan. Jiwa bela diri aku adalah bulan, dan aku adalah seorang guru jiwa tipe serangan. Aku bertanggung jawab untuk memimpin tim, dan aku tidak memerlukan cincin jiwa. Kekuatan jiwaku ada di peringkat 86. Semua orang mulai bergerak ketika mereka mendengar dia berkata, peringkat 86. Ini termasuk Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Han Ruoruo melanjutkan segera setelahnya dan berkata, "Han Ruoruo, asisten guru dan siswa dari halaman dalam. Jiwa bela diri aku adalah tali emas yang menyilaukan, dan aku adalah master jiwa tipe kontrol. Aku master jiwa kontrol utama untuk operasi ini, dan aku tidak memerlukan cincin jiwa. Kekuatan jiwaku adalah peringkat 82. Setelah mereka menyelesaikan perkenalan mereka, Chai Meier menyela mereka dan berkata, "Aku hanya ikut dalam operasi ini. Lexuan dan Ruoruo akan melakukan perintah dan yang lainnya. Mereka memiliki pengalaman yang cukup, sehingga setiap orang harus mendengarkannya, dan tidak ada yang diizinkan melakukan apapun sendiri. Ini semua untuk keselamatan pribadi kamu, dan juga untuk keselamatan tim. Tujuan ekspedisi kami adalah perbatasan wilayah hibrida hutan bintang besar yang menyeberang ke wilayah inti. Kita dapat bertemu dengan binatang buas yang sangat kuat kapan saja di daerah itu. Baiklah, lanjutkan. Giliranmu, Yuhao." Huo Yuhao dengan cepat mengangguk ketika dia mendengar Chai Meier menunjukkannya. "Nama aku Huo Yuhao, dan aku seorang siswa dari halaman dalam. Aku tipe kontrol dan tipe serangan, dan aku memiliki jiwa bela diri kembar, mata spirit dan es batu empres skorpion. Kekuatan jiwaku berada di peringkat 52, dan aku membutuhkan cincin jiwa kelima untuk jiwa bela diri tipe spiritualku, mata roh." Wang Dong'er melanjutkan di sampingnya. "Wang Dong'er, siswa dari halaman dalam. Aku seorang master jiwa tipe penyerangan, dan jiwa bela diri aku adalah Dewi Kupu-Kupu Radian. Aku seorang kaisar jiwa tingkat 61, dan aku tidak membutuhkan cincin jiwa. Aku dapat melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Huo Yuhao, dan aku di sini untuk menemaninya dalam ekspedisi ini." Pengantar mereka sangat singkat, tetapi mereka tidak merasa biasa sama sekali dengan siswa lain. 3 siswa lain dalam operasi ini yang telah berpartisipasi dalam nasib Dewa Laut secara pribadi menyaksikan kehebatan Huo Yuhao dan Wang Dong'er yang luar biasa. Mereka 2 lawan 5, dan semua orang berada di tingkat yang sama, dan ketujuh adalah siswa dari halaman dalam. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong'er telah memenangkan kemenangan yang mendominasi. Namun, mereka sedikit bingung tentang perkenalan Huo Yuhao. Dia membutuhkan cincin jiwa kelima di peringkat 52? Keadaan apa itu? Mungkinkah dia menambahkan cincin jiwa ke kedua jiwa bela dirinya pada saat yang sama? Jiwa bela diri kembar tidak boleh diolah seperti itu. Ini adalah Akademi Shrek, dan ada begitu banyak guru veteran di sekitar sini. Bagaimana mereka bisa membiarkannya melakukan kesalahan ini? Siswa laki-laki lainnya berkata, "Nama aku Li Yongyue, seorang siswa dari halaman dalam.
Aku tipe Raja Ketangkasan pada peringkat 60, dan aku membutuhkan cincin jiwa ke-6 aku. Jiwa bela diri aku adalah Moonblade. Apakah kamu ingat aku, kakak senior tertua? Ketika kamu melepaskan jiwa bela diri kamu, aku akan secara alami diperkuat. Dia mungkin berusia sekitar 26 hingga 27 tahun, tetapi kekaguman yang dia tunjukkan kepada Sang Lexuan mewakili statusnya di halaman dalam sebagai kakak perempuan tertua dari semua orang. Zhang Lexuan mengangguk ke arahnya dengan senyum tipis di wajahnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan memberi isyarat kepada siswa laki-laki lainnya untuk memperkenalkan dirinya. Namaku Mo Xuan, dan aku adalah Raja Roh tipe pembantu jarak jauh all-round di peringkat 60, dan aku membutuhkan cincin jiwa ke-6. Jiwa bela diri aku adalah Halo. Kemampuan tempur jarak dekat aku lemah, jadi kamu harus membantu aku. Semuanya. Terima kasih. Penampilan Li Yongyue rata-rata, dan dia jenis yang sulit dikenali di antara banyak orang. Mo Xuan tampak sedikit lebih malu. Dia mungkin setidaknya berusia 25 tahun, tetapi wajahnya akan sedikit memerah ketika dia berbicara. Master jiwa tipe tambahan semua sekitar jangka panjang? Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao mendengar deskripsi seperti itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arahnya. Chai Mei membantu meringankan keraguan semua orang. Kalian mungkin belum pernah melihat Mo Xuan sebelumnya. Dia adalah bakat unik yang secara khusus dipupuk oleh halaman dalam. Kekuatan bertarungnya lemah, jadi Lexuan, kamu harus memberi perhatian khusus untuk melindunginya. Kemampuan bantu Mo Xuan tidak dapat dianggap luar biasa selama pertempuran tunggal dan kelompok, tapi dia adalah yang pertama dan satu-satunya guru jiwa tipe pembantu semua jarak jauh dalam 1000 tahun terakhir sejarah akademi. Kecakapan pembantunya di medan perang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tuan jiwa tipe bantu normal. Kalian akan mengalaminya begitu kita berada di dalam hutan. Semua orang kecuali Wang Qr telah menyelesaikan perkenalan mereka, jadi mata mereka semua berbalik ke arahnya. Suara Wang Qr sedikit dingin ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, namaku Wang Qr. Tipe penyerangan. Jiwa bela diri aku adalah naga emas. Aku peringkat 60, dan aku perlu cincin jiwa ke-6. Pidatonya adalah yang paling sederhana di antara perkenalan semua orang, dan matanya menatap langit saat dia berbicara. Dia memberi semua orang perasaan arogan dan sikap acuh tak acuh. Wang Dong'er cemberut karena tidak senang saat dia melihat tatapan itu. Untungnya, dia mengenakan kerudung di wajahnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat reaksinya. Zhang Lexuan berkata, baiklah, semua orang telah menyelesaikan perkenalan mereka, jadi izinkan aku mengalokasikan formasi kami setelah kami memasuki Great Stardew Forest. Aku akan mencari jalan di depan, dan Li Yongyue dan Wang Qr masing-masing bertanggung jawab atas sayap kiri dan kanan. Ruo akan diposisikan di tengah ke arah depan tepat di belakangku, dan dia akan menjadi master jiwa tipe kontrol utama. Mo Xuan akan diposisikan di belakang Han Ruo, yang berarti kamu akan berada di dekat pusat. Perhatikan untuk bekerja sama dengan gerakan semua orang. Huo Yuhao, kamu adalah kontrol sekunder untuk fleksibilitas, dan kamu akan berada di belakang Mo Xuan. Kamu bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi siapapun yang membutuhkan bantuan. Wang Dong'er, kamu akan berada jauh di belakang, dan kamu bertanggung jawab untuk menyapu. Din Chai akan mengikuti di belakang grup, dan dia tidak akan bergerak selain sebagai upaya terakhir. Kita semua siswa dari halaman dalam, dan itu akan sangat memalukan jika kita membutuhkan bantuan guru untuk mendapatkan cincin jiwa kita sendiri. Jadi aku harap itu tidak terjadi. Baiklah, mari kita lanjutkan. Jika tidak ada yang memiliki pertanyaan atau keberatan lagi, tidak ada yang membantah tentang pengaturannya. Tidak ada keraguan bahwa posisi pusat dan penahan relatif lebih aman. Tidak perlu menyebutkan pusat, dan Chai Mei berada jauh di belakang. Ada makna yang lebih dalam untuk mengatur Wang Qr dan Li Yongyue di kedua sisi. Jiwa bela diri Wang Qr adalah naga emas, dan dia menimbulkan sedikit gangguan ketika dia berhasil mendaftar di halaman dalam. Dia dikatakan memiliki kekuatan bertarung yang mengesankan, karena naga emas adalah leluhur kekuatan, dan dengan demikian menugaskannya ke satu sisi juga merupakan ujian. Kekuatan Li Yongyue juga akan sangat ditingkatkan dengan Zhang Lexuan di sekitarnya, jadi menugaskannya untuk menjaga sisi lain adalah pilihan yang optimal. Posisi Huo Yuhao dan Wang Dong'er, bersama dengan posisi Mo Xuan, dianggap dilindungi. Bagaimanapun, akademi masih memiliki beberapa bias. Yang benar adalah, Chai Mei tidak akan bersama mereka untuk operasi ini jika Huo Yuhao tidak mendaftar untuk itu. Semua orang menjadi bagian dari halaman dalam. Bahkan jika mereka tidak begitu akrab satu sama lain, mereka pasti tidak akan saling menahan satu sama lain.
Mereka masuk ke formasi Zhang Lexuan begitu mereka meninggalkan kota Shrek, dan langsung menuju hutan bintang besar Dou. Tidak ada yang dengan sengaja berusaha menunjukkan kecepatannya di jalan, dan formasi dipertahankan tanpa celah di bawah kendali yang disengaja Zhang Lexuan. Seperti yang dikatakan Chai Meier, ini bukan pertama kalinya para siswa ini masuk ke dalam hutan bintang besar Dou. Semua orang sangat akrab adalah tempat ini, dan tidak ada yang benar-benar berinteraksi satu sama lain di sepanjang jalan. Semua orang bergegas maju. Wang Dong'er melirik Wang Qiwer di sampingnya dari waktu ke waktu, dan bahkan Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi melemparkan beberapa pandangan ke arahnya. Wang Qiwer tampak sangat pendiam, tetapi orang bisa melihat dari sisi matanya sangat dingin dan polos, seolah-olah dia mengenakan lapisan luar di atas dirinya sendiri setiap saat. Dia pasti bisa merasakan tatapan Wang Dong'er, tapi dia tidak pernah melihat ke belakang untuk mengembalikan tatapannya. Dia tidak melepaskan jiwanya ketika mereka bepergian, dia hanya berlari saja. Namun, dia memantul dengan kecepatan yang membingungkan setiap kali dia menyentuh tanah dengan kakinya. Dan seseorang bisa mengetahui dengan lebih cermat bahwa ada jejak di tanah setelah setiap langkah yang diambilnya. Sementara tanah di sekitar tapak kakinya sepertinya sudah retak. Dia berlari maju dengan kekuatan murni, namun dia tampak seperti melayang. Dia menghayati namanya sebagai leluhur kekuatan, dan pemilik jiwa bela diri naga emas. Kota Shrek cukup dekat dengan Great Star Dou Forest. Mereka tidak melepaskan kecepatan penuh mereka, tetapi masih mencapai hutan sebelum tengah hari. Mari kita istirahat dan mengambil sesuatu untuk dimakan, semuanya. Sesuaikan diri kamu dengan kondisi dan kondisi optimal kamu. Kami akan melanjutkan ke hutan setelah 1 jam. Instruksi Zhang Lexuan singkat dan singkat. Mereka berada di dekat daerah pinggiran Great Star Dou Forest. Mereka akan berada di dalam hutan begitu mereka melewati tanda-tanda bahaya yang menghiasi jalan. Huo Yuhao merasakan nostalgia saat dia menatap tanda bahaya yang tergantung di pohon tidak jauh darinya. Dia bisa mengingat dengan jelas bagaimana rasanya selama perjalanan pertamanya di sini, karena ekspedisi itu telah mengubah takdirnya. Dia telah bertemu Skydream Iceworm, Electrolus, kakak seniornya Bei Bei, dan Xiaoya. Setelah berlalunya waktu, Electrolus hilang, dan tidak ada berita tentang guru Xiaoya, sementara ia juga tumbuh dewasa. Semua orang pindah ke pinggir jalan. Kultivasi mereka berarti mereka jauh dari kelelahan, tetapi melambat dan tetap santai tetap terasa baik. Zhang Lexuan berkata kepada Huo Yuhao dengan senyum di wajahnya, "Aku mendengar dari Bei Bei bahwa keterampilan kuliner kamu luar biasa, Yuhao. Aku ingat kamu menjual ikan bakar di luar akademi dulu. Apa yang kamu pikirkan tentang menunjukkan keahlian kamu kepada kami?" Suatu pikiran muncul di benak Huo Yuhao ketika dia berkata, "Ada sungai kecil di dekat sini, kakak perempuan tertua-tertua. Tempat ini dekat dengan aliran kecil tempat ia pertama kali bertemu Bei Bei dan Tangya." Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Aku tidak yakin berapa hari kita akan menghabiskan di sana setelah kita masuk, dan kondisi kehidupan akan menjadi keras di dalam. Kami tidak akan mendapatkan makanan yang enak, dan kami harus tidur di tempat terbuka. Setiap orang harus menikmati makanan enak sebelum kita masuk. Bagaimana dengan ini? Li Yongyue akan mengikuti aku untuk menangkap ikan, dan Yuhao akan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memasak mereka. Apakah kalian berdua baik-baik saja dengan itu?" Dia jauh lebih akrab dengan lanskap wilayah periferal hutan bintang besar Dou daripada Huo Yuhao. Iya, keduanya mengakui sekaligus. Zhang Lexuan berdiri dan berkata, "Yang lain akan membantu Yuhao menyiapkan kayu bakar yang dibutuhkan untuk ikan bakar. Kita akan menikmati makanan kita lebih awal jika kita bekerja bersama." Chai Meier tidak menyembunyikan diri saat dia mengikuti di belakang para siswa. Dia maju ke depan pada saat ini, dan senyum tipis muncul di wajahnya ketika dia melihat para siswa sibuk. Dia berpikir dalam hati, anak-anak muda ini begitu penuh dengan kehidupan dan energi. Sangat menyenangkan berada di sini dan berjalan-jalan. Mereka semua adalah penguasa jiwa tingkat tinggi, jadi seberapa sulit bagi mereka untuk mengumpulkan kayu bakar dan menangkap beberapa ikan? Tidak butuh waktu lama sebelum Zhang Lexuan dan Li Yongyue kembali dengan lebih dari 10 ikan besar ditusuk pada tanaman merambat. Jelas bahwa keduanya tidak benar-benar tahu cara memasak, dan Huo Yuhao segera kembali ke tepi sungai dengan ikan yang mereka bawa kembali. Langkah pertama untuk memanggang ikan adalah mengolah ikan dengan benar, dan kemudian memanggangnya secara langsung. Apakah itu akan berhasil? Zhang Lexuan mengikuti Huo Yuhao kembali ke tepi sungai dengan nada ingin tahu ketika dia menyaksikannya mengambil ikan dari tanaman merambat. Dia mencuci mereka lagi di dalam sungai sebening kristal saat dia membukanya, mengambil organ-organ mereka, mengelupas sisik-sisiknya, dan mengeluarkan tendon-tendonnya.
Mengekstraksi tendon ikan adalah teknik khusus, karena kebanyakan orang yang mengukus ikan tidak melakukannya, sehingga ikan yang mereka buat akan memiliki bau amis yang kuat. Tidaklah sulit untuk menghilangkan tendon, seseorang akan menggunakan pisau tajam untuk memotong ikan di bawah insang sebelum memotong ikan di dekat ekor, dan kemudian orang akan melihat dengan hati-hati mencari titik putih kecil pada penampang luka sebelum menggunakan bagian belakang mata pisau untuk mengetuk tubuh ikan dengan ringan. Jika kekuatan yang tepat diterapkan, itu tidak akan mengambil terlalu banyak pukulan sebelum ujung putih kecil yang tampak seperti ujung jarum akan muncul, dan kemudian seseorang akan mencubit dan mencabutnya, dan tendon di sisi itu akan diekstraksi. Setiap ikan memiliki 2 tendon panjang, dan satu harus mengikuti semua langkah ini untuk mempertimbangkan persiapan sederhana bahkan lengkap. Baik Zhang Lexuan dan Wang Dong'er sedang menonton di samping. Mereka ingin membantu, tetapi mereka canggung dan bingung ketika mereka benar-benar mencoba. Kultivasi mereka yang hebat tidak berguna pada saat-saat seperti ini, dan mereka hanya bisa duduk dan menonton. Huo Yuhao mengambil barang-barang yang dibutuhkannya dari sekelilingnya. Dia menemukan beberapa rempah-rempah dan rempah-rempah yang dia kenal dan mengambil setumpuk sebelum dia kembali ke perkemahan. Dia menempatkan ikan yang telah dicuci dan rempah-rempah ke beberapa daun besar yang bersih, dan Chef Huo akhirnya mulai bekerja. Mungkin itu karena hidupnya sangat sulit dan sulit sebagai seorang anak, tetapi ia selalu membawa peralatan memasak bersamanya. Mangkuk, sendok, bak, segala macam bumbu, ia memiliki segalanya. Ketika dia mengeluarkan semua hal ini dari cincin penyimpanan Starlink Sapphire, siswa lain menatap tanpa berkedip. Han Ruoruo tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Apakah kamu bersiap untuk menjadi koki di masa depan, Yuhao?" Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang menempatkan peralatan memasak di dalam item penyimpanan tingkat atas seperti Starlink Sapphire. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku dulu sangat miskin, dan tidak mudah bagi aku untuk mengisi perut aku. Sudah menjadi kebiasaan bagi aku untuk membawa barang-barang ini ketika aku pergi. Bahkan tuan yang tidak berjiwa pun kelaparan." Kalimat sederhana ini mewujudkan pengalaman masa kecilnya. Semua orang relatif kaya, jadi semua orang terdiam sesaat setelah mendengarkan kata-katanya. Bahkan Wang Qiwer meliriknya beberapa kali. Huo Yuhao menjelaskan dengan mulutnya, tapi tangannya tidak berhenti. Dia meletakkan kayu bakar yang semua orang bawa keluar dalam 2 tumpukan sebelum dia menyalakan satu tumpukan, menanam 4 cabang tebal di tanah, dan menggantung sebuah wajan besar di atasnya. Wajan berisi air jernih yang sebelumnya telah dikumpulkan dari aliran kecil. Dia selesai mengatur wajan di satu sisi, dan panggangan yang selalu dia gunakan, didukung di kedua sisi, didirikan di sisi lain. Dia bahkan lebih akrab dengan hal ini. Dia mengoleskan dan memasukkan semua jenis bumbu dan bumbu ke dalam perut ikan. Dia membuka lubang di kedua sisi tubuh ikan sebelum menusuk mereka dengan tongkat kayu yang bersih, dan mulai memanggang mereka. Dia mulai mengolesi minyak di kedua sisi ikan. Ini akan memberi ikan rasa yang lebih padat, dan mereka tidak akan terbakar dengan mudah. Bau harum ikan bakar menghembus dalam waktu singkat. Semua orang mengambil jatah mereka dan duduk-duduk, tetapi mereka menatap jatah kering di tangan mereka ketika mereka mencium aroma, dan tiba-tiba semua orang tidak merasa ingin makan jatah mereka lagi. Hanya Wang Qiwer yang duduk di satu sisi saat dia menggigit ransumnya dengan tenang. Dia bahkan tidak melihat Huo Yuhao. Zhang Lexuan juga duduk di dekatnya saat dia menyaksikan Huo Yuhao. Matanya berputar ke siswa lain, dan senyum halus muncul di wajahnya. Dia adalah pemimpin tim, dan tugasnya bukan hanya untuk memerintah dan melindungi teman satu timnya. Lebih penting lagi, dia harus memecahkan kebekuan di antara kelompok dadakan ini dan menyatukan mereka, sehingga semua orang merasa lebih dekat satu sama lain, dan lebih seperti sebuah tim. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa meningkatkan chemistry mereka dalam pertarungan yang akan datang, dan ini adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka merasa lebih intim. Pilihannya untuk meminta Huo Yuhao memanggang ikan sebagian karena ini, karena makanan yang enak akan dengan mudah menarik semua orang lebih dekat. Dia memonitor proses memanggang dengan kekuatan spiritualnya, dan ikan bakar pertama selesai dalam waktu singkat. Tidak ada pertanyaan bahwa Manula memiliki prioritas, jadi Huo Yuhao membawa ikan bakar pertama ini ke Chai Mei-er. "Terima kasih." Chai Mei-er mengambil ikan dengan senyum di wajahnya saat dia menggigit besar. Kulit ikan keemasan kekuningan itu renyah dan sedikit asin, dan ada juga sedikit kepedasan. Ikan itu empuk dan berair, dan hanya satu gigitan meninggalkan sisa rasa yang enak. Wajah Din Chai diliputi rasa heran, dan dia tidak pelit dengan pujiannya. "Yuhao, kamu memiliki standar untuk menjadi koki profesional. Tidak heran aku ingat bisnis kamu berkembang ketika kamu menjual ikan bakar di luar gerbang utama akademi. Ini adalah ikan bakar terbaik yang pernah aku makan."
Huo Yuhao terkekeh, tetapi dia tidak melanjutkan memanggang ikannya, dan malah berjalan ke wajan mengepul di atas api lainnya. Dia menaruh beberapa sayuran liar sebelum menambahkan sekaleng bumbu lainnya. Air mendidih saat ini, dan bumbu-bumbunya baru saja ditambahkan ketika aroma lain meresap ke udara, dan sup berubah menjadi warna merah terang. Dia kembali ke panggangan untuk melanjutkan memanggang. Ikan yang ditangkap Zhang Lexuan dan Li Yongyue cukup besar. Setiap orang memiliki berat lebih dari 1 kilogram, sedangkan yang terbesar sekitar 2 hingga 2,5 kilogram. Hanya ada sedikit lebih dari 10 ikan, tetapi mereka cukup untuk memberi makan semua orang di sini. Ikan dipanggang satu demi satu, dan alokasi Huo Yuhao sederhana. Ia berjalan sesuai umur, dan yang tertua didahulukan. Zhang Lexuan secara alami adalah yang kedua setelah Chai Mei-er. Meskipun Zhang Lexuan bercanda berkomentar tentang fakta bahwa dia adalah yang tertua kedua, dia masih sangat tertarik dengan aroma ikan bakar. Han Ruoruo, Li Yongyue, dan Mo Xuan berikutnya. Wang Dong'er hampir meneteskan air liur saat dia berdiri di samping Huo Yuhao. Dia menyaksikan ikan ketujuh hampir siap, dan pandangan mengancam mengalir dari matanya saat dia menatapnya. Bibir kemerahannya melengkung ke atas, seolah-olah dia berkata, "Yang ini pasti milikku." Huo Yuhao berbisik, "Yang lain sebelum diri. Kamu harus menunggu lebih lama, dan aku akan memilih yang besar untuk kamu." Wang Dong'er meringis ketika dia mendengarnya berkata, orang lain sebelum dirinya. Tetapi dia tidak menghentikan Huo Yuhao saat dia berjalan menuju Wang Qiwer. Wang Qiwer duduk paling jauh dari api unggun, dan dia juga tidak berinteraksi dengan yang lain. Dia hanya diam-diam mengunyah ransum keringnya, dan dia hanya mengangkat kepalanya secara tidak sadar ketika Huo Yuhao tiba di depannya. "Ini adalah untuk kamu." Huo Yuhao menyerahkan ikan itu ke tangannya. Kulit ikan bakar bersinar ketika aroma memikat melayang di udara. "Untuk aku? Apakah kamu tidak takut pacar kecilmu menjadi kesal?" Wang Qiwer tidak mengambil ikan itu, tetapi menanyainya saat dia menatap matanya. Tatapan mereka bertemu, dan untuk beberapa alasan, Huo Yuhao merasakan pusing lembut di benaknya ketika dia menatap mata biru bubuk itu, meskipun misteri di mata itu benar-benar berbeda dari mata Wang Dong'er. Momen itu berlalu sebentar, tetapi itu cukup mengejutkannya. Wang Qiwer mengambil ikan bakar yang dia serahkan saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih. Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Qiwer menjawab dengan terus terang, "Aku pikir ini adalah pertemuan ketiga kami. Jika kamu tidak ingin pacar kecil kamu berpikir kamu menggoda aku, kamu harus kembali." Dia menggigit ikan bakar di tangannya saat dia berbicara. Dia tertegun sejenak ketika rasa lezat memasuki mulutnya, dan cahaya aneh berkedip di matanya. Wang Dong'er masih lapar, jadi Huo Yuhao tidak mati-matian. Namun, dia mulai percaya penilaian Wang Dong'er bahwa Wang Qiwer tidak sederhana sama sekali, dan dia pasti harus memiliki beberapa rahasia. Dia secara naluriah mengembangkan rasa waspada yang meningkat ketika pikiran-pikiran ini mengalir di kepalanya. Dia kembali ke api unggun dan mengambil ikan yang lebih besar untuk Wang Dong'er. Dia sudah menunggu dengan penuh semangat, dan segera ikan bakar akhirnya selesai. "Ini dia. Hati-hati, ini panas." Huo Yuhao menyerahkan ikan bakar itu ke Wang Dong'er. Senyum yang menenangkan tanpa disadari muncul di wajahnya saat dia menyaksikan kegembiraannya. Wang Dong'er tidak bisa diganggu dengan bayangannya lagi saat dia duduk di sana dan mulai makan. Dia hampir terbakar, tetapi dia terus melanjutkan tentang betapa enaknya ikan bakar itu. Huo Yuhao terkekeh pelan. "Ikan ini pasti yang paling enak." Wang Dong'er terus menggigit ikannya saat dia bertanya dengan sedikit bingung, "Kenapa?" Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Ada bumbu tambahan di sini, jenis yang tidak dimiliki ikan lain." Wang Dong'er terkejut, dan berkata, "Kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu dari yang lain? Apakah kamu tidak takut mereka memanggilmu pelit?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. "Tidak, bukan aku. Bumbu ini hanya bisa digunakan saat memanggang untukmu, karena itu disebut kesukaan." Wang Dong'er sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih saat pipinya segera berubah merah. Dia berbisik, "Apakah itu hanya kesukaan?" Huo Yuhao mengutak-atik ikan bakar berikutnya di tangannya saat dia tersenyum dan berkata, "Cinta terdiri dari banyak kesukaan. Bumbu-bumbu lain kali akan terasa lebih kaya." Wang Dong'er tidak mengejar masalah ini lebih jauh saat dia mengunyah ikan bakar di tangannya, sebelum dia tersenyum manis pada Huo Yuhao. Dia sudah melepas kerudungnya pada saat ini, dan kecantikannya yang mempesona membuat Huo Yuhao terpana hingga dia lupa membalikan ikan bakar yang sedang dikerjakannya.
dan ikan yang dia buat sendiri sedikit terbakar. Ah, itu terbakar. Rasanya akan jauh lebih padat, bahkan jika itu bukan yang aku inginkan. Ikan bakar kaya dan harum, sedangkan sup sayuran liar manis dan menyegarkan. Makanan ini tidak bisa dianggap bergizi atau mewah, tetapi memiliki daya tarik pegunungan dan hutan belantara, dan dengan itu, selain rasa yang lezat, semua orang senang dengan itu. Beberapa orang bahkan berkelahi sedikit demi sedikit pada potongan-potongan terakhir, dan metode mereka secara alami sampai pada gunting batu kertas. Semua orang menjadi lebih dekat dari sebelumnya dari semua interaksi ini, dan hanya Wang QR yang tetap diam dan terisolasi. Pada akhirnya, 1 jam istirahat menjadi 2 jam sebelum mereka selesai. Setelah makan yang lezat, semua orang mulai bermeditasi sementara Din Chai melindungi mereka sehingga mereka bisa berada pada kondisi puncak. Huo Yuhao merasakan perasaan terlepas, seolah-olah dia terpisah dari dunia, setiap kali dia memasuki hutan bintang besar Dou yang subur. Yang benar adalah bahwa Great Star Dou Forest seperti negara merdeka, negara binatang buas. Semua orang di sini adalah master jiwa tingkat tinggi, dan semua orang mendorong maju ke daerah yang lebih dalam dengan kecepatan penuh setelah memasuki daerah pinggiran di bawah kepemimpinan Zhang Lexuan saat mereka berkelana. Kali ini sangat berbeda dari sebelumnya Huo Yuhao memasuki hutan. Zhang Lexuan memimpin kelompok, dan dia tidak punya niat untuk mencari dengan hati-hati. Mereka hanya bergerak maju dengan kecepatan penuh. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih cemerlang, dan pohon-pohon dan balok-balok di tanah terbuka kemanapun dia berjalan, sementara tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Binatang buas tingkat bawah tidak berani mendekatinya, dan kecepatan mereka setidaknya 3 kali lebih cepat daripada ketika Huo Yuhao dan yang lainnya ada di sini. Inilah arti kekuatan. Mereka mengandalkan kekuatan murni untuk memaksa mereka maju, dan akan beristirahat selama 15 menit setelah bepergian selama 2 jam. Mereka bisa memberitahu mereka ketika mereka meninggalkan wilayah periferal dengan menilai kekuatan binatang buas di sekitar mereka. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, mereka perlahan-lahan menyeberang ke wilayah hibrida. Pertahankan formasi, semuanya. Perhatikan, master jiwa tipe kontrol utama dan master jiwa tipe kontrol sekunder. Zhang Lexuan melambat dengan mencolok. Jiwa-jiwa binatang di sekitar mereka sebagian besar akan menjadi jiwa jinak 1000 tahun begitu mereka memasuki wilayah hibrida, dan mungkin juga akan ada jinak makhluk jiwa 10.000 tahun, yang cukup kuat untuk mengancam semua orang. 10.000 tahun jiwa buas juga tepat untuk semua orang yang datang ke sini. Mata Huo Yuhao bersinar saat dia mencengkeram tangan Wang Dong-er tanpa sadar. Kekuatan Haodong beredar di antara mereka ketika cahaya keemasan mengalir dari matanya. Deteksi spiritualnya diteruskan ke semua orang di tim, dan itu menyebar keluar dengan kecepatan luar biasa, meliputi radius 600 meter di sekitar mereka dalam sekejap mata. Semua tanaman dan pohon, lanskap, dan berbagai parameter lainnya dengan cepat muncul dalam pikiran setiap orang. Huo Yuhao tidak memiliki masalah membantu 7 orang pada saat yang sama melalui deteksi spiritual dengan kekuatan spiritualnya saat ini, dan jangkauan pendeteksiannya jauh melebihi batas masa lalunya. Namun, selain Wang Dong, semua orang jelas tidak terbiasa dengan deteksi spiritualnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi berhenti di jalur mereka ketika Huo Yuhao mengaktifkan keterampilan jiwanya, ke titik di mana Huo Yuhao hampir menabrak Mo Xuan, yang sedang berjalan di depannya. Semua orang mengirim pandangan mereka ke belakang, dan Huo Yuhao segera menjadi pusat perhatian. Ini terutama terjadi pada Zhang Lexuan, yang berada tepat di depan. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Tidak perlu dikatakan seperti apa pengaruh kekuatan kepanduan yang begitu besar bagi tim. Zhang Lexuan adalah pemimpin tim, seorang guru jiwa tipe penyerangan, dan dia langsung merasa seolah-olah beban di pundaknya telah sangat berkurang. Bagaimana konsumsi kekuatan jiwamu, Yuhao? Zhang Lexuan bertanya segera. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu, aku bisa pulih saat kita bepergian. Aku bisa mempertahankan ini untuk waktu yang sangat lama selama aku tidak memperluas area efeknya. Zhang Lexuan bertanya dengan heran, kamu dapat memperluas area efeknya? Apa batasannya? Huo Yuhao segera memberinya detail angka. Aku bisa mencapai radius sekitar 1.500 meter, sedangkan batas deteksi searahku bisa mencapai sekitar 3.000 meter. Aku dapat menggandakan ketepatan dan kejelasan, tetapi aku akan mengkonsumsi lebih banyak kekuatan jiwa jika aku melakukannya, jadi aku tidak bisa mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama. Semua orang bisa terdengar menarik napas dingin. Keterampilan jiwa ini tidak datang dengan kemampuan ofensif atau defensif, tetapi itu sangat berguna untuk deteksi dan eksplorasi. Memiliki keterampilan ini setara dengan mampu memprediksi bahaya,
Dan dengan demikian dapat dianggap sebagai keterampilan jiwa super di Great Stardew Forest yang penuh bahaya. Zhang Lexuan berkata dengan tegas, mempertahankan area efek ini sudah cukup. Mulai sekarang dan seterusnya, Huo Yuhao akan menjadi kontrol utama dan Ruo akan dialihkan ke kontrol sekunder. Adakah keberatan? Han Ruo sudah mengenalnya dan berkoordinasi dengannya selama bertahun-tahun, dan dia menjawab tanpa ragu, tidak masalah. Huo Yuhao berhenti sejenak, tetapi akhirnya menjawab, aku baik-baik saja dengan itu. Tidak ada yang memiliki perselisihan tentang dia mengambil alih peran itu, karena setiap orang yang bukan orang bodoh bisa mengetahui betapa bergunanya deteksi spiritualnya. Dengan deteksi spiritual aktif, Zhang Lexuan mengambil langkah sekali lagi, dan mereka langsung menuju lingkaran dalam. Namun, begitu mereka memasuki wilayah hibrida, tidak semua binatang buas di daerah itu akan ketakutan oleh auranya. Mereka tidak bepergian jauh sebelum semua orang menerima sinyal alarm di pikiran mereka. Zhang Lexuan segera menghentikan semua orang, dan mengikuti bimbingan deteksi spiritual untuk menatap ke arah tertentu. Ada binatang buas berjongkok di cabang tebal sekitar 200 meter dari mereka.